Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim yang Bapak cintai karena Allah, Pak Alim berharap semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, kalian sudah siap untuk belajar kembali? Insya Allah siap. Sekarang kita akan mulai belajar kembali dan kalian sudah naik satu tingkat menjadi kelas 3. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran akidah akhlak. Sudah kalian siapkan bukunya? Buku pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Kalian buka halaman 9. Kita memasuki pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama, beriman kepada kitab Allah. Sebelumnya Pak Alim mau tanya, rukun iman itu ada berapa? Siapa yang tahu rukun iman ada berapa? Naam, rukun iman ada 6. Apa saja? Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada siapa? Rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Selanjutnya rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua apa? Ayo coba, siapa yang tahu? Rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat. Sekali lagi Pak Alim ulangi, rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Kemudian rukun iman yang ketiga apa? Ayo. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pak Alim ulangi, rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, rukun iman yang keempat apa? Ayo. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Pak Alim ulangi, rukun iman yang keempat adalah beriman kepada para rasul. Selanjutnya, rukun iman yang kelima apa? Coba. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Sekali lagi, Pak Alim ulangi, rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Yang terakhir, rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah. Apakah yang baik maupun yang buruk. Sekali lagi Pak Alim ulangi, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir, apakah yang baik maupun yang buruk. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari
rukun iman yang ketiga. Apa tadi? Rukun iman yang ketiga? Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman atau pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa artinya adalah percaya atau yakin. Pak Halim ulangi. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul yang dikehendakinya. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul yang dikehendakinya. Iman yang dimaksud adalah pembenaran yang disertai keyakinan bahwa kitab-kitab Allah adalah benar. Kitab-kitab tersebut merupakan kalamullah atau firman Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Kita wajib beriman secara global kepada semua kitab-kitab Allah dan wajib beriman secara rinci kepada kitab-kitab yang disebutkan namanya. Nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Setiap Rasul memiliki kitab sebagaimana firman Allah, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan. Al-Hadid ayat 25. Kita mengimani setiap kitab yang diturunkan kepada para rasul. Di antara nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya adalah yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Isra ayat 55. Kemudian kitab yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab yang kedua apa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Al-Isra ayat 2. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Al-Maidah ayat 44. Kemudian kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam
membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Al-Maidah ayat 46. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Diturunkan kepada siapa kitab Al-Quran? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada siapa Al-Quran? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci yang sempurna. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad merupakan kitab yang terjaga keasliannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Kitab-kitab terdahulu semuanya telah dihapus dengan turunnya Al-Quran, yang telah Allah jamin keasliannya. Maka kewajiban bagi kaum mukminin harus meyakini bahwa Taurat dan Injil yang ada sekarang bukanlah kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, karena di dalamnya banyak terdapat perubahan dan penyimpangan. Maka kita tidak membenarkannya sama sekali, kecuali apa yang telah dibenarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokok keimanan kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah mencakup 4 perkara. Di antaranya yaitu, yang pertama, mengimani bahwa kitab-kitab Allah benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab yang telah kita ketahui namanya, sedangkan yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global. Yang ketiga, membenarkan berita-beritanya yang benar. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukumnya serta ridha dan tunduk menerimanya. Sekarang aku paham, rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul yang dikehendakinya. Kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya adalah diantaranya, pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa Pak Alim jelaskan pada pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat di dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.